dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, bergembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Kita sembari memuji Tuhan, katakan, dengarkanlah suara yang memanggil kita semua.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk minggu-minggu yang telah Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, segala berkat-berkat yang sudah kami terima. Ini saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ulang urapi mulut bibir hamba ini Tuhan, biar yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan membebaskan yang tertutup. Firman Tuhan akan memberi kelegaan. Firman Tuhan akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih buat Pendeta Daniel untuk kesempatannya pada hari ini. Saya boleh ada di tempat ini kembali. Ya, perkenalkan kalau yang belum kenal, nama saya Stefanus Iman. Yang saya dipanggilnya Dado. Memiliki istri dan 2 orang anak. Saya tinggalnya di Tangerang. Saudara, hari ini Gembala Saudara memberikan tema yang berat. Kenapa saya bilang berat? Nanti kita akan tahu seberapa berat tema itu. Kalau saudara selama ini melihat tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang adalah tema dari Gembala Saudara, tapi itu kita lakukan setiap tahun. Tapi sesungguhnya ada yang Tuhan mau. Ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan cuma kita seperti merayakan Pentakosta. Habis itu kehidupan kita balik lagi normal. Jadi kalau dibilang ya udah, kalau kita udah seperti ini ya seperti ini aja gitu. Gak ada perubahan. Ternyata saya menemukan beberapa ayat yang membuat hari ini saya katakan berat. Ya. Pentakosta, setelah dari Pentakosta itu bukan cuma sampai di situ aja, tapi Pentakosta itu harus berinkarnasi di dalam diri kita. Harus berubah di dalam diri kita menjadi apa? Menjadi kepenuhan Roh Kudus. Amin. Nah, ini kita mau coba. Apakah ini relevan sama kehidupan kita, atau setelah ibadah ini kita mau menjadi orang yang berbeda? Amin. Siapa yang nggak kenal sama Pendeta Niko atau Raharjo? Ya, Pendeta Stephen Tong yang gerejanya besar, ya. Terus ya almarhum Papa Riaji. Semua kita kenal. Mereka adalah pendeta-pendeta hebat. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa melayani begitu hebat? Jawabannya cuma satu, karena mereka memelihara kepenuhan Roh Kudus mereka. Bukan cuma dari acara Pentakosta, tahun depan kita ngerayain lagi Pentakosta, tahun depan berikutnya merayakan lagi. Tapi mereka bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Sebelum kita memasuki bahasan lanjutan, pertanyaannya, mengapa mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Jawabannya adalah karena mereka hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu saya ulang lagi sekali lagi. Karena apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Maaf ya, gereja jarang banget mengkhotbahkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Jemaat harus tahu bagaimana cara kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara hari ini menyimak dengan baik, ini nggak ada bangku kosong, bangkunya kan ada.
Amin. Ini bukan cuma jadi slogan dan supaya kita lebih senang, nyenangin hati gembala saudara aja, tidak. Tapi saudara mau nggak gitu loh menjadi pribadi yang berbeda setelah dari ini? Ayo yang mau dipakai Tuhan, kita buka Alkitab atau Alkipon suci ya. Kalau yang bawa Alkitab ya buka Alkitabnya. Kalau buka Alkitab atau Alkipon suci juga tolong dibuka. Keluaran pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 3. Biasanya orang di Kisah Para Rasul ya, enggak, saya dari Keluaran. Karena biasanya dari sono. Tapi kita mesti paham dulu, karena saya benar-benar mau ngajar tentang kepenuhan Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa sih? Bukan yang, maaf ya, yang laba-laba bukan, saudara. Bukan, itu bahasa roh. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah bagaimana pribadi kita dituntut oleh pribadi yang ada di dalam diri kita, roh kita. Nanti saya akan kasih tahu, ada 5 tanda orang yang sudah dituntun sama Roh Kudus. Makanya minta tolong saudara perhatikan baik, biar kita pulang tidak sama dengan kita datang. Keluaran 24 ayat 1 sampai 3. Sudah, saudara, amin. Kita baca sama-sama ya, dari ayat 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya kita mau baca perikopnya dulu ya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi ini cerita sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya. Yuk, ayat 1, 1, 2, 3. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Amin. Saudara, ini cerita tentang Musa menerima hukum dari Tuhan, dan hukum itu diberitahukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menerimanya dan mau melakukannya, saudara. Kita kalau hari ini bisa baca ini, puji Tuhan, karena kita adalah Israel oleh karena percaya anak keturunan dari Abraham, karena iman Abraham. Saudara, di sini dikatakan segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Kata segala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu semua, seluruh, dan segenap. Kalau semua itu berbicara sampai yang hidup. Yang hidup. Segenap juga berbicara tentang yang hidup dan yang mati. Kalau seluruh. Tapi kalau segenap itu berbicara tentang yang gak kelihatan, kayak hati, segenap jiwa dan raga. Nah, dikatakan bahwa segala firman Tuhan, segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ada 2 syarat jika kita mau hidup kepenuhan Roh Kudus. Ada 2 cara. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama untuk kepenuhan Roh Kudus adalah harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saya mau saudara jujur, yang baca firman Tuhan angkat tangan. Karena ini persyaratan, saudara.
Ya. Yang tidak angkat tangan mulai baca ya, ulang dari sini. Mulai baca. Karena percayalah itu adalah firman pemilik langit dan bumi yang menciptakan semuanya, yang ada menjadi nggak ada, yang nggak ada menjadi ada. Ya. Kalau kita merasa kesulitan, kita merasa perasaan-perasaan yang gak enak, baca firman Tuhan. Dari situ Tuhan akan berbicara kepada kita karena itu firman Dia. Firman Dia yang ada dibukukan. Hebatnya gini, maaf ya, kitab yang lain kalau kitabnya dibakar mereka marah, kok kita enggak. Karena firmannya hidup, yang dibakar kertas. Firmannya itu tetap ada di dalam hati kita. Makanya kenapa kita mesti baca? Agar janji itu kita bisa iakan. Bagaimana kita bisa klaim janji Tuhan kalau kita nggak baca? Saya mungkin kalau kesini pasti nanya lagi orang siapa yang baca firman Tuhan, karena saya peduli sekali. Saudara nanti kalau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saudara baca terus, keadaan saudara akan berubah. Karena saudara akan berubah dari orang yang tidak baca menjadi orang yang baca, dan saudara akan memiliki kekuatan. Nanti kehebatan firman Tuhan seperti apa? Saya akan jelaskan. Kata seluruh firman berarti ada sebagian firman. Benar nggak? Saya ulangi lagi nih, kalau nggak ngopi, belum ngopi. Nggak nih. Kata seluruh firman Tuhan pasti ada sebagian firman Tuhan. Apa itu sebagian firman Tuhan? Sebagian firman Tuhan adalah doktrin. Maaf ya, ini kan di gereja, saya pun harus mengatakannya. Kita ini adalah orang atau hamba-hamba Tuhan. Kan ada cuma dua, hamba Tuhan sama hamba setan. Kita percaya kita hamba Tuhan. Meninggal dulu. Gak apa-apa. Masih ada? Oh, tadi itu gak apa-apa. Tes. Tes, ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita ini hamba Tuhan. Ya. Kalau kita hamba Tuhan, ya kita harusnya firman itu seluruhnya, semuanya atau segenap. Jangan doktrin yang kita pakai. Karena kalau doktrin yang kita pakai, maaf saudara nggak bisa kepenuhan Roh Kudus. Itu persyaratan pertama. Jadi full gospel atau Injil sepenuhnya, Injil seluruhnya. Seperti itu saudara. Makanya kalau kita nggak baca firman Tuhan, ya Injil nggak mungkin seluruhnya, Injil nggak mungkin sepenuhnya, orang kita nggak baca. Itu kan masalah di dalam hidup kita itu. Maaf ya, contoh ada gereja yang percaya bahasa roh, ada yang nggak percaya bahasa roh. Ya, ada yang dibilang gerejanya ramai banget. Ya, ada juga yang gereja mempercayai cuma minyak dan anggur tok gitu. Ya, terus ada yang mengedepankan tentang kelepasan, kesembuhan, dan segala macamnya saudara. Tapi kalau kita itu seluruh firman, semua, mau minyak dan anggur, mau kepenuhan Roh Kudus atau kesembuhan ilahi, karena kita itu adalah seluruh firman.
Maaf ya, karena yang satu bilang gereja berisik banget gitu loh. Yang satu juga bilang ibadah kok sepi banget kayak di pemakaman gitu. Itu nyata saudara, banyak kayak seperti itu. Kita coba lihat 5 ayat saudara. 5 ayat. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, dan Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Kita baca satu-satu ya. Matius 3 ayat 11. Kita belajar sedikit banyak dari firman Tuhan nih. Karena saya mau membuktikan kalau kita Injil sepenuhnya, kita pasti perhatiin ini. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika kita menerima Pentakosta, semua bermanifest. Setelah dari Pentakosta, apakah kita masih memiliki apinya? Kalau besok saudara masih letih, lesu, lemah, loyo, letoy, berarti gagal saudara. Saudara akan menemukan Pentakosta lagi di tahun depan. Ya. Markus 1 ayat yang ke-8, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan Yesus itu mau kita bukan cuman ada roh, tapi roh itu dibaptis. Dan kita akan memakai roh itu untuk untuk kemuliaan Tuhan, untuk jalan-jalan yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus. Pasti saudara bertanya-tanya, banyak yang ngomong gitu, hamba Tuhan banyak, gimana caranya? Oke, nanti saya kasih tahu. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini sudah 3 ayat ya, yang menyatakan bahwa Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 1 ayat 33, Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau kau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini terakhir di Kisah Para Rasul. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Jadi yang berkata siapa? Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus, maaf ya, bukan yang bahasa roh yang laba-laba begitu, bukan. Saudara, itu jauh sekali. Persyaratan kedua orang Kristen butuh 2 baptisan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus.
Saya kasih ilustrasi nih saudara. Ya, sekarang nih anak-anak muda pada suka motor. Motor itu ada motor yang Kawasaki 250 cc 2 silinder dan Kawasaki 250 cc juga tapi 4 silinder. Nah ini bagi yang tua saya nggak tahu ngerti apa enggak, tapi kira-kira begini. Yang 4 silinder itu mesin atau pistonnya ada 4. Yang 2 silinder itu pistonnya 2 atau langkahnya 2 dan langkahnya 4. Nah permasalahannya adalah begini, yang piston 2 itu harganya lebih murah. Yang piston 4 harganya lebih mahal. Yang piston 2 itu nggak keren. Yang piston 4 itu suaranya merdu banget, enak kayak motor bakar gitu. Dan satu, yang piston 4 lebih kencang daripada yang piston 2. Sama-sama 250 cc. Saudara yang sama, yang sekarang pakai 2 piston, kita mau upgrade ke 4 piston. Bisa nggak? Bisa. Yang pertama dengan apa? Kalau pertama percaya Yesus dan dibaptis itu baru 2 piston. Yang kedua, yang ketiga adalah pertobatan. Nih caranya nih. Pertobatan. Yang keempat, baptisan Roh Kudus. Jadi, maaf ya, ada gereja-gereja atau denominasi lain yang tidak mau bahas tentang ini. Saya nggak tahu di sini boleh nggak bahas ini, tapi saudara saya mau kasih tahu. Tanpa ini kita membohongi iman kekristenan kita. Karena di dalam iman kekristenan kita dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau dasarnya adalah firman Tuhan, ya berarti kita harus percaya sama sang firman itu yang memberitakan firman Tuhan itu. Kalau kita percaya, saya percaya gitu loh. Tapi kenyataannya kalau dia menolak 5 ayat di atas, Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, dan Kisah Para Rasul 11 ayat 16, dia mendustai dirinya sendiri. Dia mendustai dirinya dia sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa umat Kristen harus memiliki 2 baptisan. Mengapa baptisan Roh Kudus begitu penting? Karena ada 5 tanda yang akan terjadi ketika manusia menerima baptisan Roh Kudus. Ada tandanya 5. Kalau kalian belum atau kalian masih belum ada di 5 tanda itu, misalnya 3 saya punya, ya kejar. Kita mau buktikan kalau sekarang ini kita udah di berapa tanda, dan 5 tanda ini harus genap. Ya. Tanda yang pertama, keberanian dalam memberitakan Injil. Ayo, angkat tangan, berani nggak memberitakan Injil? Berani? Udah lolos tuh ya 1. Ini ayatnya saya kasih tahu ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dulu waktu Tuhan lagi mau naik atas kayu salib, Petrus itu orangnya nyangkal 3 kali. Anak sekolah minggu juga tahu kalau Yesus nyangkal tuh ada lampunya. Nah, tapi kenapa di ayat pasal 4 ayat 13 ini dikatakan Petrus berani? Nah ini ciri-ciri orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan. Jadi bukan prosesinya kita di sini kepenuhan Roh Kudus terus pulang kita nggak berani. Saya di setiap kesempatan, mau saya naik Grab, mau saya nginjil aja berdoa. Injil aja gitu. Dan ada beberapa yang terima Tuhan pas saya berhenti. Tugas saya nginjil aja, saya beritakan bahwa saya dulu kita kan kesaksian yang benar tentang hidup kita dulu seperti apa. Terus ketika kita mengenal Tuhan, kita menjadi pribadi yang seperti apa. Ketika mereka mau dan kita lihat mereka bisa percaya, yang penting percaya saudara. Maaf ya, kesalahan orang adalah minta orang bukan minta percaya nggak sama Yesus gitu, bukan. Tapi dia minta mau nggak ikut Yesus. Salah. Jadi saudara harus bilang, saudara percaya nggak sama Yesus yang bisa menyembuhkan gitu. Itu cara ngomongnya. Karena buat ikut Yesus nggak gampang saudara, itu ada tahap berikutnya. Jadi kalau kita menginjil, ya memang ada strateginya. Makanya saya katakan. Jadi saya bilang ketika dia memang saya percaya, oke saya doakan. Nah, udah masuk lagi itu satu lagi, ya kan? Saya doakan baru apa? Terima Tuhan. Gitu. Percaya nggak dia gitu loh? Kalau dia percaya, oh iya benar saya percaya. Apalagi pada saat itu dia lagi letih lesu, ya kan, lagi punya masalah. Begitu kita doakan dia akan merasa lega. Karena memang janji Tuhan berinya kelegaan, bukannya masalah kita diberesin sama Tuhan, yang dia kasih kelegaan dulu. Ya. Jadi yang pertama apa? Keberanian dalam memberitakan Injil. Kalau di sini udah lolos semua, berarti tinggal yang tahap kedua. Menuntun dan menetapkan dalam pelayanan aktivitas lain, atau bisa disebut gaya. Jadi Roh Kudus menuntun kita. Jadi kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah memberi diri untuk dituntun oleh Roh. Jadi kita nggak sembarangan keluar rumah udah langsung naik motor langsung aja gas, nggak gitu. Segala sesuatu kita pertimbangkan, tanya Tuhan. Kalau ditanya gini, oh kita jadi apa-apa Tuhan, ya memang harus begitu. Karena kalau nggak begitu saudara, nanti saudara akan salah langkah, salah ambil keputusan. Ketika salah ambil keputusan, ya bukan masalah Tuhan marah atau enggak, tapi segala sesuatu ada konsistensinya. Yang mendingan tanya Tuhan dulu, ya kan? Kita coba buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus itu tertib. Kalau kita nggak tertib, ya tahu sendiri, berarti kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belum kepenuhan. Yang namanya penuh, saudara, itu sampai luber-luber, bukan cuma sampai di atas. Keluar, benar. Apa ya, leweran itu. Bahasa Jermannya betul. Nah, keluar. Kalau bahasa Inggrisnya saya tahu abundantly. Ya, tumpah sampai orang itu merasakan, melihat juga gitu. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, orang bisa merasakan. Tanpa kau berbicara Yesus, dia tahu ada Yesus di dalam diri orang tersebut. Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 39 sampai 40.
Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi ini berbicara tentang roh yang memimpin kita. Jadi yang kedua adalah kepenuhan Roh Kudus. Itu berbicara tentang diri kita sudah dikuasai oleh firman 100%. Jadi Pentakosta tidak akan menjadi sia-sia ketika kita ngerti ini. Yang ketiga, memberi kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara, percayalah, saudara dan saya tidak lebih daripada pendeta-pendeta hebat. Sama kita. Karena mereka memiliki 5 itu. Dan saya mau kasih saudara sadar, kalau saudara bisa melakukan dan bisa hebat seperti mereka. Memberi kuasa untuk melakukan mujizat. Kisah Para Rasul 3 ayat 5-8. Saya bacakan ya saudara. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, saya pernah bukan didatangi, saya tahu tetangga sakit. Sakitnya itu, maaf ya saudara, dia tidak tidak bisa buang air selama 30 hari. Saudara bisa bayangin nggak kalau saudara nggak bisa buang air 30 hari? Saya 2 hari aja baru puyeng saudara. Ini 30 hari perutnya besar sekali dan dia udah panggil dukun apa segala macam saudara. Waktu itu saya datang ke rumah dia, saya bilang gini, ibu, karena dia muslim, saya ngomong gini, ibu, saya boleh nggak doain ibu? Boleh, kata siapa aja boleh doain saya. Oh iya, tapi saya doanya pakai nama Yesus. Ibu mau nggak? Boleh. Ibu bareng ya ngucapin doa sama saya bilang gitu. Nama ibu sebutnya Isa Al-Masih, saya sebutnya Yesus. Begitu saya tumpangkan tangan, saya kasih minyak urapan, saya tumpangkan tangan. Jadi kita harus praktek. Dengan catatan kita selalu baca firman Tuhan setiap hari. Ntar kok diketawain sama iblis. Pernah ada yang kayak gitu. Benar, nanti saya ceritain. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, main tekang-tekang nanti ketawain sama dia. Siapa lu, gua nggak kenal. Dia bilang gini, Paulus gua kenal, Yesus gua kenal, gua nggak kenal lu. Jangan sampai kayak gitu saudara. Memalukan asli. Begitu saya kasih minyak urapan, saya bilang, ini suaminya suruh olesin di perut dia. Saya tumpangin tangan, saya kasih di kepalanya dia minyak. Langsung saya doakan. Saya pulang, dia langsung buang air saudara. Itu baunya, waduh, bau bangke kalah kan. Bau banget. Dan banyaknya luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya seminggu kemudian datang dong, dia udah bisa jalan saudara. Saya bilang ini gimana ibu? Ibu percaya ya Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan ibu. Dia bilang apa saudara? Ya kalau yang nyembuhin mah siapa aja, orang semua juga datang. Tidak lama dari itu saudara, dia sakit lagi dan tidak tertolong. Padahal apa saudara? Dia dikasih kesempatan buat bertobat.
Dia udah dipilih Tuhan. Tuh. Saya mau tanya sama saudara, saya hebat? Bukan. Saya cuma baca firman Tuhan. Saya tahu bahwa minyak itu adalah kudus. Minyak itu adalah yang memuliakan Allah dan manusia. Ketika kita oleskan kepada manusia, manusia mulia. Dan dia sembuh. Jadi saya hanya alat. Saudara pun bisa jadi alat, tapi mohon yang saudara harus lakukan adalah baca firman. Jangan saudara nggak baca firman, saudara tengkang-tengking. Iya. Karena ada juga yang memang kekuatannya gede gitu. Kekuatannya gede, begitu diketengking dia ketawa, begitu diketengking ketawa. Ya kan ada yang kayak gitu. Ya puji Tuhan sih, kalau setiap saya tengking pasti pergi. Karena saya baca firman bukan karena saya, karena nama Yesus, maaf ya, nama Yesus tercatat di dalam Alkitab. Yohanes pernah tegur orang pakai nama Yesus, dia mengusir setan demi nama demi nama gurunya Yohanes, nggak sebut Yesus loh. Kan itu jelas banget bahwa nama itu berkuasa. Kalau saudara nanya ke saya, kok ada ya pendeta hamba Tuhan itu, maaf ya, bukan yang di sini, yang di Libanon, suka ambil uang jemaat, tapi kok kalau dia numpangin tangan, orang bisa manifestasi, orang bisa apa sih namanya, bisa sembuh. Ya karena yang dipakai nama Yesus. Coba kalau nama dia pribadi, nggak bakal sembuh. Ya, ini 3 kita udah pakai nih. Puasa kita bisa pakai. Jangan saudara selama hidup saudara nggak pakai tuh puasa. Kalau saya mau bisnis saudara, saya suka begini. Sebelum saya jalan, saya tumbangin tangan aja pakai tugi. Saya semua meeting, saya bilangin dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati gedung itu Tuhan, berkati pemimpinnya, berkati semuanya. Kalau dia udah diberkati, pasti berkati ke kita. Jadi kalau kita memakai kekuatan Tuhan buat berbisnis, buat berusaha, buat bekerja, buat pelayanan, pasti benar saudara. Amin. Pasti benar. Ya. Nah, saudara harus bisa memakai nama Yesus dengan tepat. Sekali lagi ya, baca Alkitab itu kudu saudara, harus. Kalau kau nggak baca Alkitab, nggak bisa kok. Itu tombol nggak bisa on gitu loh. Tapi kalau kau baca setiap pagi, tombol on. Kau mau tengking yang memang harusnya kau tengking aja. Emang kau udah punya kuasa itu. Tapi jangan kau nggak baca, kau tengking nanti berbalik kepadamu sendiri. Karena ada juga roh jahat yang menggagahi. Kenapa? Karena dia tidak berpenuh Roh Kudus, maka digagahi sama roh jahat. Yang keempat, membawa pertobatan dan kekudusan. Kepenuhan Roh Kudus akan membawa pertobatan dan kekudusan. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 16 sampai 18. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini yang ngomong Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Yang ini kita tahu penulis terbanyak Alkitab itu Paulus. Paulus penulis terbanyak Alkitab. Bagaimana dulu Paulus? Kita semua juga tahu dia diberikan kuasa, dia minta malahan supaya dia bisa bunuh orang percaya.
Kalau Paulus ada di sini sekarang, waduh, kita diubur-ubur sama dia. Dia minta nih misalnya ke majelis-majelis lah gitu yang ada di sini gitu. Dia, ya udah nih kasih gua nih surat kuasa buat gunung gitu, kira kayak gitu. Tapi saudara, Paulus ini Tuhan katakan aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan yang ngomong begitu. Dan kita tahu bahwa Paulus itu pindah dan pernah karam kapal beberapa kali loh. Dan pernah digigit ular berbisa yang mematikan. Dan karena Tuhan, dia dengan enaknya aja tuh ngebasin begitu. Bisa ulang tidak berkuasa atas dia. Ya, percayalah saudara, hal itu akan ada di dalam diri kita semua. Kalau saudara mau mengaktifkan itu, diaktifkan, imannya diaktifkan. Ya. Agar saudara dan saya bisa membawa pertobatan dan membawa kekudusan buat diri kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Dengan modal ayat ini, saudara, kita berhak atas kepenuhan Roh Kudus. Pakai saudara, pakai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, aktifkan, selalu kasih dia on gitu. Kalau saudara nggak baca kitab sehari aja ya dia on. Dia harus on terus saudara, biar saudara bisa dipimpin. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Saudara gak takut memberitakan Injil. Saudara akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang di mata dunia saudara ini bukan siapa-siapa. Tapi kok bisa ya dipakai begitu hebat? Karena saudara aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Beri dia makan yang banyak dengan firman Tuhan agar dia kuat. Yang terakhir saudara, yang kelima, saya minta mohon WL dan pemain musik silakan maju ke depan. Yang kelima, membawa persatuan dan kesatuan. Roh Kudus sama Roh Kudus itu pasti berbeda saudara. Karena Roh Kudus itu maunya berantem mulu. Kalau Roh Kudus itu maunya kita unity, memiliki kesatuan. Kalau di dalam diri saudara masing maunya berantem mulu, gotok-gotokan sama teman, malah teman sepelayangan lagi, sikut-sikutan. Ya maaf ya, saya pernah jadi hamba Tuhan 5 tahun. Saya tahu di bawah itu sikut-sikutan gitu, antar koordinator gitu. Saya bilang, apa sih yang kalian rebutin itu apa? Itu loh. Makanya kalau yang kayak begitu, saya pastikan Roh Kudusnya nggak aktif. Ya, di sini nggak ada, mungkin di gereja mana lah gitu lah. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah percaya menjadi percaya, tetap bersatu
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan "Kurasakan Kasih-Mu Tuhan". Saya minta tolong menyanyikan dia. Terima kasih. Terima kasih. Rasakan kasih-Mu Tuhan,
paling anggur baru tercurah berbunyi umatnya dengan sukacita. Ya, shalom. Shalom. Ini ya puaskan firman Tuhan ya yang luar biasa. Itu saya memberikan tema ya. Misalnya ya, Mas Rido bilang, oh iya Pak. Ya, jadi ya, memang untuk kudus kita harus selalu bergaul dengan firman ya. Kita harus selalu bergaul dengan Tuhan lewat firman ya. Kita nggak bisa bergaul dengan Tuhan yang nggak kelihatan, tapi ya kita bergaul dengan Tuhan yang tidak kelihatan lewat firman. Nah, itu ya, biar kita belajar ya, supaya kita kuat ya, dan dapat pertumbuhan dari Roh Kudus. Apa yang beliau katakan tadi ya, itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata beliau ya. Itu sudah kebenaran firman ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih hanya Stefanus Iman ya. Itu nama lengkapnya ya. Tapi saya memanggil cuma nama pendek yaitu Pak Dado ya. Sudah melayani kami di tempat ini ya. Jemaat yang kecil ya, sederhana. Kami berharap tidak bosan ya. Puji Tuhan, terima kasih juga buat WL Singer ya, musik, multimedia yang sudah melayani juga pada kesempatan hari ini ya. Luar biasa ya. Jadi beliau katakan tadi apa ya, Pantai Costa ya cuma 1 tahun sekali, nggak begitu ya. Jadi kalau tidak ada perubahan ya, ketemu tahun depan lagi Pantai Costa lagi ya. Pantai Costa itu ya harus selalu ada setiap hari dalam hidup kita ya. Rohnya menyala terus ya, membangkitkan roh kita menyala sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada kerajinan mau kendor, tapi biar rohmu menyala dan ya. Minggu depan ya kita ketemu lagi seperti
seperti biasa ya, kita beribadah bersekutu kepada Tuhan ya. Kita berdoa juga buat rekan-rekan kita yang hari ini tidak hadir. Tadi saya sudah kontak saudara kita ya, Hanwin ya, yang dari Kalimantan ya. Dia belum bisa karena dia belum pulang ya. Ya, memang dia di sini Pak, dia akan ditaruh di panti ya. Dulu orang tuanya sudah tidak ada, jadi pokoknya taruh di panti ya. Kalau dia belum pulang nggak bisa kita bawa ya begitu ya. Dan juga Pak Karso yang ada kurang sehat ya, dan sudah kita baik ya. Baik, ada tidak ada pengumuman yang lain, ada pengumuman tidak ada ya. Ya, yang setia ya, teguh ya, kuat di dalam kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami mengaitkan syukur Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup daripada kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, masih memberikan penyertaan dalam hidup kami. Kami tahu dan kami percaya ini semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati bagi yang sudah melayani, baik singer, multimedia, musik, sampai kepada hamba-Mu, Muslim-Musliman yang sudah melayani kebenaran firman. Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan luar biasa, ya Tuhan Yesus, di mana tempat Dia memberitakan kebenaran firman. Urapan Tuhan boleh turun ke atasnya. Malam ini Tuhan kami berdoa umat-umat Tuhan yang tidak hadir karena sakit, karso, biar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kehidupan, Dia boleh datang untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk saudara kami Hanwin, juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan senantiasa, ya Tuhan bersama dengan pokoknya Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan daripada umat-umat-Mu ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka ya Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan mungkin Tuhan juga
bercampur tangan dan Tuhan boleh memberkati hidup mereka Tuhan. Terutama untuk iman mereka tetap teguh dan mereka boleh mengasihi Tuhan dengan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bekerja-Mu dan kami di tempat ini, kami percaya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa untuk sama-sama memuliakan nama daripada Tuhan. Doa buat bangsa dan negara kami Indonesia, campur tangan Presiden, Wakil Perdana Menteri, pejabat tinggi di pusat sampai daerah. Tuhan boleh memberikan hikmat, akal budi, berontak untuk mereka semua. Dan mereka pimpin Indonesia dengan baik ya Tuhan, dan keamanan di pada tempat. Nama Tuhan bebas dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan kembali. Tuhan tolong perjalanan kami. Jauh dekat jalan kaki maupun berkendaraan. Perlindungan Tuhan boleh menyertai bagi kami. Simpan kami. Minggu depan kembali kami datang memuliakan nama dan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekali di dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih Tuhan Yesus, bersekutuan Roh Kudus, menyertai kita jam malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awal dalam berkat amat